saya akan menjelaskan tentang pengertian kerukunan dan toleransi. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks ke-Indonesia, kerukunan beragama berarti kebersamaan antar umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Selanjutnya adalah makna toleransi. Toleration and the limit of liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif dan toleransi positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua, menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara Indonesia dengan istilah kerukunan. Selanjutnya yaitu pengertian kerukunan beragama. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. Dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, eksistensi kerukunan ini sangat penting. Di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Setelah pengertian kerukunan beragama, dilanjut dengan makna kerukunan. Kerukunan harus kita bangun dan kita yakin dengan kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama dari kerukunan nasional. Maka, kerukunan nasional kita, Persatuan Indonesia yang seperti diciptakan para pendiri bangsa, dapat kita jaga dan kita pertahankan untuk Indonesia agar lebih maju dan Indonesia yang lebih sejahtera. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama, serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal dan intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat dikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Dan selanjutnya, pencegahan dan penyelesaian konflik. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau lainnya, yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama, serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah agama merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang, pada tahun 2014, toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Dan contoh kasusnya adalah pendirian rumah ibadah yang kini belum selesai
adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut dan kemudian menjadi konflik. Namun karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan pelindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari Badan HAM Dunia.